mujizat itu Pak, yang Nabi Ismail. Yang pertama adalah diberi keselamatan saat akan disembelih. Ya, maksudnya gimana Pak? Dalam suatu hari itu mimpi Nabi Ibrahim, itu mimpi Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya Nabi Ismail, anak satu-satunya yang saat itu menunggu lama disuruh disembelih. Nabi Ibrahim dengan hati yang berat memutuskan untuk mengungkapkan mimpi tersebut kepada anaknya itu, Nabi Ismail. Dengan kesabaran dan kepatuhan luar biasa, Nabi Ismail mengizinkan ayahnya untuk melaksanakan perintah Allah. Perintah Allah untuk apa? Menyembelih putranya yang terbaik itu. Nanti Allah angkat Ismail sebagai nabi dan rasul. Ini keluarga Nabi Ibrahim luar biasa bos. Nanti anak-anaknya itu semuanya Allah angkat jadi nabi dan rasul. Itu lantaran apa Pak? Allah Subhanahu wa ta'ala dengan doanya Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas solihin. Itu artinya apa? Ketika kita memohon kepada Allah mendapatkan anak yang soleh dan solehah, banyakin doa, minta sama Allah, ajari agama, tapi jangan lupa berdoa orang tuanya. Gitu loh. Ingin anaknya soleh solehah tapi tidak pernah doa, timpang. Nabi Ismail mengizinkan untuk ayahnya untuk melaksanakan perintah Allah. Namun saat mereka siap menyembelih, Allah membuat parangnya tumpul. Jadi apa namanya itu, goloknya itu yang mau buat nyembelih Ismail itu tumpul, padahal tajamnya luar biasa bos. Tajamnya luar biasa. Jangan ngobrol, langsung ngomong. Tahu ada orang ganteng nih. Allah membuat parangnya yang sudah nempel di leher Ismail itu tumpul, menyelamatkan Nabi Ismail. Nah akhirnya sebagai gantinya mereka menyembelih kambing yang telah disediakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah peristiwa ini mengukuhkan bahwa Nabi Ibrahim sekalipun anaknya suruh dikorbankan demi Allah, demi apa namanya perintah Allah, dia laksanakan. Inilah kemudian menjadi titik awal ibadah kurban dalam agama Islam. Yang kedua, apa mujizat yang kedua Pak? Muncul mata air Zam-Zam. Air Zam-Zam, pernah minum air Zam-Zam enggak? Kalau enggak pernah, beli Tanah Abang banyak. Ketika Nabi Ibrahim membawa istrinya Siti Hajar dan putranya Nabi Ismail ke lembah Gersang. Ini cerita awal ya, cerita awal munculnya air Zam-Zam.
Siti Hajar. Siti Hajar nih, ya, punya anak tuh, namanya Nabi Ismail. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memerintahkan Nabi Ibrahim untuk meninggalkan Siti Hajar dan Nabi Ismail di lembah gersang tersebut. Mereka menghadapi kehausan yang menyiksa luar biasa. Siti Hajar yang panik berusaha mencari air antara Bukit Safa dan Marwah. Nggak ada air, tidak berhasil. Dalam keputusasaan tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan bantuan melalui malaikat Jibril. Apa? Itu kaki Nabi Ismail, ya, lagi duduk di bawah itu, di atas tanah, kakinya gerak-gerak tuh, nangis sih. Mamanya lagi nyari air. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala itu keluar air itu. Padahal di situ daerah padang pasir tandus, buru-buru ada air. Artinya apa? Ketika Allah berkehendak pada hambanya memberikan sesuatu, tidak ada yang bisa menghalangi, meskipun di daerah yang tandus, kering. Kamu nggak usah khawatir. Ketika Allah dekat sama kalian, apapun permohonan kalian akan diijabah olehnya, asalkan apa? Kamu taati perintahnya. Suruh sholat, sholat. Mau jadi orang sukses, mau doanya dikabul oleh Allah, perintah Allah nggak pernah dilaksanakan. Sholat cuma satu waktu, maghrib doang. Itu rame-rame, malu sih. Nggak enak kalau nggak sholat. Kamu bakal mati kamu. Artinya apa, Pak? Siapin bekal sholat. Haikal, kamu agamanya bakal bolak-balik pauri ngomong Islam, 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 agamanya Islam, tapi nggak menjaga Islam itu. Makanya kelihatan, jangan ngaku sebagai agama Islam tapi sholat nggak pernah, bohong dia berarti agamanya, kedok doang. Kalau dirikan, ngaku si Haikal Islam, agamanya apa? Islam, dia Islam, sholat nggak pernah. Isya, subuh, lohor, asar, maghrib, siapa yang ninggalin sholat? Bagaimana mau jadi sukses? Bagaimana doanya akan dikabul? Perintah Allah dilanggar, perintah Allah nggak dilaksanakan. Ini direkam ini, yang ngomong kudu. Tahu ada Habibah Alawi, ngeri. Itu dengan izin Allah, Nabi Ismail itu namanya nangis kakinya itu, ya kan, gerak-gerak, keluar air, kausan. Saat Nabi Ismail menyentuh tanah, air Zam-Zam pun muncul sebagai mukjizat. Sejak itu air Zam-Zam terus menerus tanpa henti menjadi sumber kehidupan yang penting bagi umat Islam Muslim. Makanya musim haji itu
itu berapa orang itu bawa air Zam-Zam, sumurnya nggak pernah asat, bos. Air Zam-Zam itu air mujizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga apa Pak mujizatnya? Yang ketiga apa yo? Ka'bah. Itu Ka'bah yang sampai sekarang masih ada, itu karya awalnya, asal muasalnya itu yang bangun siapa? Nabi Ibrahim dan Ismail. Suatu hari Nabi Ibrahim alaihissalam diilhami oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membangun Ka'bah bersama anaknya. Siapa namanya? Ismail. Tangan tangannya. Dengan penuh keimanan, Ibrahim menunjukkan tempat yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebuah lokasi yang tinggi di antara dataran sekitarnya. Artinya apa? Penunjukan di situ adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu persis. Makanya itu Ka'bah yang sekarang itu makanya disebut Masjidil Haram. Kenapa disebut Masjidil Haram? Karena daerah sekitar tersebut tidak boleh ada kezaliman sedikit pun. Haram. Berperang di Masjid Haram nggak boleh. Nggak boleh. Haram di situ. Nggak boleh. Kecuali kalau diserang. Contoh, nih misalnya nih SMP 908 ini haram misal. Kamu nggak boleh perang dari sini, berperang di tempat ini. Kecuali kalau kalian diserang tuh di sini, baru kita ikut perang. Makanya di daerah Masjid Haram itu tidak boleh zalim, memerangi. Itu contoh kecil. Makanya disebut Masjidil Haram. Kali-kali haji lah, umroh, amin. Jadi orang sukses, orang tua dihajiin, diumrohin, cakep tuh. Kan kita nggak tahu nih, di antara kalian semuanya nanti ada yang kaya raya kan itu. Kalau jadi orang kaya raya harus peduli dengan orang-orang yang miskin, fakir, orang lemah. Wah, cakep tuh. Kaya raya, dermawan dengan sesama. Wah, cakep banget itu. Dengan penuh keimanan, Ibrahim menunjukkan tempat yang dipilih oleh Allah, sebuah lokasi yang tinggi di antara sekitarnya. Dengan tekad yang luar biasa, atas perintah Allah mulai membangun Ka'bah. Sampai sekarang orang seluruh dunia melaksanakan ibadah haji. Arda sama Kintan suami istri haji, Bu Hajah Kintan, cakep tuh. Kiai Haji Arda Saputra, keren. Haji Gina, nggak cocok. Haji Kintan, aku tuh yakin. Amin gitu tuh. Haji Marsa, nggak cocok. Haji Marsa, aduh. Haji Kintan, cakep itu. Sholat nggak pernah tapi Pak. Ya, sholat sambil. Kalau orang tuanya nggak sholat, kasih tahu amal yang pertama mama mati nih yang dihisab itu sholat Kalau mama nggak punya sholat,
Yang mau dihisap apa? Hah? Si Arda nggak punya sholat, nggak pernah sholat, mati. Yang mau dihisap apa? Pertama kan dihisap amal sholatnya itu. Arda, ya malaikat, ya Allah. Amalmu mana sholatmu? Nggak pernah sholat ya Allah. Sudah kiri. Kalau sudah kiri berarti golongan kiri alias neraka. Kamu nanti nih kalau amal catatan kalian nih Bagas, kamu amal catatan nih, kamu dikasih dari sebelah kiri tanda amalmu banyak jeleknya ketimbang baiknya. Ya Raka, saya nanya masyarakat, kalau catatan amalmu diberikan dari sebelah kanan, tanda buku catatanmu lebih banyak apanya? Kalau dari kanan, amal apa? Baiknya lebih banyak kalau diberikan dari sebelah kanan. Tapi kalau dari sebelah kiri, siap-siap saja, berarti selama kamu hidup di dunia itu lebih banyak dosanya ketimbang solehnya. Contoh, sholat sih sholat, tapi pelit sama orang, padahal dia mampu bisa bantu. Contoh, berarti sholatnya tidak memberi efek ke hatinya. Rajin sholat tapi sering ngambil sandal orang. Sholat Jumat rajin tapi setiap pulang sholat Jumat ngambil sandalnya orang. Dipilih sandal yang bagus ini, ya Allah. Jangan. Ya. Itulah 3 mukjizat Nabi Ismail sampai sekarang yang masih kita rasakan ya. Mudah-mudahan kita ya, kalian semua bisa ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW sekalian melaksanakan ibadah haji. Amin ya Allah ya Rabbal. Kalaupun tidak haji, tabung untuk apa Pak? Umroh dah. Umroh. Kalau umroh di waktu kapanpun bisa. Tapi kalau haji ada waktunya, ada bulannya. Begitu, bos. Sambil HP-nya anda. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.